Prof. Uceng ya. Dua-duanya judulnya surat keterangan. Jadi bukan surat keterangan. Yang satu surat keterangan, yang satu juga surat keterangan pengganti ijazah. Pakai. Dan ini selembar tanpa seperti ini. Karena tadinya ini kami berharap kan begini. Biasanya yang namanya ijazah yang itu kan ijazah asli. Kita kan di rumah punya kopinya. Nah, yang kami minta dihadirkan itu baru total loss. Gitu loh. Tapi kalau saya bepergian bawa asli, nah apakah kemudian pertanyaannya tidak ada? Itu yang sebetulnya kami tunggu-tunggu ya. Bahwa yang ingin mengetahui ijazah seseorang adalah orang yang tidak waras. Ada pula yang mengatakan bahwa orang yang mempercayai fotokopi ijazah adalah gangguan jiwa atau orang dungu. Dalam peristiwa ini yang dibahas ijazah seseorang mantan presiden yang lulusan Universitas Gadjah Mada yang publik ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Namun pihak UGM tidak memberikan keterangan yang disertai bukti sehingga semakin gaduh. Karena itu pemohon melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman dengan tujuan kegaduhan dapat dicegah agar tuntutan pemohon tidak dilanjutkan. Pemohon mengajukan mediasi agar dokumen yang membuat gaduh masyarakat dihadirkan di pengadilan untuk dibuktikan agar kegaduhan selesai dan pemilik ijazah bersedia atau tidak keberatan ijazahnya diperlihatkan di pengadilan, namun UGM tidak bersedia sehingga pemohon mengajukan permintaan informasi publik namun tidak ada yang memberikan. Dengan alasan dokumen yang dimohonkan minta adalah dokumen yang dikecualikan. Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 huruf G yang berbunyi informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang adalah informasi yang dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi huruf H angka 5 yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan non formal dan satuan pendidikan non formal merupakan dokumen dikecualikan. Tetapi skripsi, ijazah seseorang, ijazah pejabat, mantan pejabat negara dan atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan keabsahannya oleh publik. Pasal 18 ayat 2 huruf A yang berbunyi pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau jika rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis tetapi skripsi ijazah seorang pejabat mantan pejabat negara atau semua yang telah digaji dengan menggunakan uang negara tidak termasuk dokumen yang dikecualikan dan dapat diminta jika dibutuhkan diuji keabsahannya oleh publik sehingga tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Menyatakan bahwa skripsi ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan H angka 5. 3. Menyatakan bahwa baik skripsi, ijazah maupun surat keterangan lainnya yang bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 bagi pejabat publik, ASN atau pegawai pejabat BUMN baik yang masih aktif maupun sudah pensiun dan dapat diminta oleh publik jika dokumen tersebut digunakan untuk dipelajari, diperiksa karena dicurigai atau oleh instansi yang memiliki kompetensi atau dapat diminta melalui pengadilan baik pengadilan tata usaha negara maupun pengadilan negeri demi kepastian hukum.
memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Kata PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ketahui sekarang, jadi mengingat atas waktu ya, kami masih akan mengajukan Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat masukkan dalam putusan. Lanjut. Saya tantang lagi Jokowi pada hari ini di PN Negeri Jakarta Pusat. Kami dari Aliansi Aktivis 98 yang dulu bertarung meruntuhkan rezim Orde Baru, hari ini kami dikecewakan oleh ijazahnya Jokowi yang palsu. Ini adalah satu-satunya di dunia sidang ijazah palsu. Oleh karena itu kami menuntut kawan-kawan 98 ini untuk Jokowi segera hadir membawa ijazah aslinya. Saya tantang Jokowi kemari untuk bertemu dengan kami di sini. Buktikan, jangan sia-siakan perjuangan kami, kawan-kawan kami yang telah mati, meninggal dunia di tahun 1998. Jokowi hadir ketika kami telah melakukan semua itu. Memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Dan jangan lupa, siapa Menteri Pendidikan saat surat ini ditandatangani? Muhadjir Effendi, Menteri setia Jokowi, 8 tahun ikut kabinet, sekarang juga dipelihara Presiden Prabowo. Apakah Muhadjir tahu perbedaan kursus bahasa Inggris dengan ijazah SMK? Atau malah pura-pura tidak tahu? UTS in Search itu apa sih? Itu bukan SMK, itu program foundation dan kursus bahasa Inggris untuk masuk universitas. Durasinya 6-8 bulan, bukan 3 tahun SMK, SMA, atau paket C. Tapi entah kenapa oleh Kementerian Pendidikan di bawah Muhadjir bisa disulap jadi setara SMK akuntansi dan keuangan. Disinilah rakyat patut curiga, apakah ada kong kali kong politik? Surat keterangan Gibran ini keluar 2019 menjelang pilkada pilpres berikutnya. Seolah-olah Kementerian Pendidikan dipakai untuk menyiapkan jalan politik